Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar nih? Kakak harap semoga kalian tetap sehat aja ya, meskipun kalian di rumah aja. Kari apa kabarnya nih? Luar biasa Kak ini. Luar biasa. Kak Vicky apa kabarnya nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh iya, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Vini dan juga Kak Ari akan mengajak kalian bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang akan diiringi oleh Kak Vicky. Lalu pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ari. Oh iya Kak ini, sebentar ya. Ya. Adik-adik, hari ini kakak mau buat sesuatu yang berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Wah, apa tuh Kak? Gini, Kak Ari minta adik-adik siapkan satu buah kertas putih dan satu buah alat tulis. Ini buat apa nih Kak? Ini Kak ini akan kita gunakan untuk kita berkreasi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, berarti teman-teman mungkin bisa dipersiapkan ya kertas dan juga pulpennya. Oke, kita akan masuk dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayo Kak Vicky. Hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita akan nyanyikan lagu yang kedua, yaitu dari Kidung Muda-Mudi 92 dengan judul Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Pagi adik-adik, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan berdoa untuk minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah jaga kami meskipun kami berada di rumah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mendiami hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, di mana kami akan belajar, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya.
Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu. Harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik yang kakak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak membawa ini. Ini apa adik-adik? Paya. Nah, kak pengen ajak adik-adik kita sejenak berpikir kita mencari sebuah pepaya. Kita akan beli. Ya, kita beli pepaya. Oke? Nah, setelah pepaya ini adik-adik dapat, adik-adik bawa ke rumah. Ya, ke dapur, dan adik-adik kita akan mempersiapkan sebuah hidangan pepaya untuk orang-orang yang kita kasihi, ya, untuk papa, untuk mama, untuk adik, adik-adik pilih untuk siapa, ya. Nah, nanti melalui kertas yang tadi adik-adik sudah siapkan dan alat tulis yang adik-adik sudah siapkan, adik-adik tulis, ya, pepaya ini adik-adik siapkannya seperti apa. Yang pertama seperti apa, kedua seperti apa, sampai dia siap saji. Oke? Jika sudah adik-adik sudah selesai menulis yang tadi adik-adik buat, kreasi adik-adik, adik-adik simpan itu dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Tuhan akan mengajak kita untuk bagaimana aturan dalam kita memberikan suatu persembahan. Adik-adik, yang kita baca saat ini adalah kitab Imamat. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dengar kita kata kitab Imamat, kalau adik-adik baca kitab ini, adik-adik akan melihat banyak aturan-aturan yang dibuat di dalam Imamat ini. Jadi kalau adik-adik dengar kata-kata atau kitab Imamat, yang di dalam otak adik-adik adalah aturan dan peraturan. Ingat itu. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini itu adalah mengenai peraturan-peraturan di mana Tuhan ingin Musa menyampaikan aturan-aturan mengenai persembahan. Nah, Tuhan ingin Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin bangsa Israel memberikan suatu persembahan sesuai dengan aturan yang Tuhan inginkan. Bukan persembahan yang sembarangan. Bagaimana cara mereka harus memberikan persembahan itu? Ya, mulai dari apa yang harus dipersembahkan, bagaimana cara mempersembahkannya, terus apa yang dipersembahkannya, bagaimana penyajiannya. Kalau kita baca dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini, Tuhan ingin semuanya tertata dengan rapi, sehingga persembahan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai apa itu aturan, peraturan. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat apa yang adik-adik bikin tadi, ya, apa yang adik-adik bikin tadi. Kalau kakak sudah membuatnya seperti ini kreasi kakak, ya, dimana kakak memberi judul pepaya siap saji. Ya. Pertama disiapkan pisau yang bersih, terus kemudian dikupas, ya, terus kemudian bijinya dibersihin, ya. Terus kemudian kita potong-potong. Setelah kita potong-potong, kita taruh dalam piring, kemudian kita rapikan, kemudian kita kasih
Nah, kita kasih ke orang yang kita sayangi. Dalam hal ini, Kak Ari pengen kasihnya ke Papa, ke engkau. Ya. Harapan Kak Ari adalah ketika Kak Ari kasih hidangan itu, Papa Kak Ari makannya lahap, wah seneng gitu. Ya, sehingga dengan sukacita dia makan dan dia kenyang. Tentunya Kak Ari mengharapkan Papa Kak Ari akan memberikan pujian kepada Kak Ari. Nah, demikian juga mengenai persembahan yang sering kita kasih. Nah, adik-adik, sering kan kalau setiap hari Minggu kita bawa persembahan tuh, ya kan? Bawa persembahan. Nah, pernah nggak kepikir kita harus mempersiapkan persembahan itu seperti yang Tuhan inginkan? Bukan maunya kita, bukan, ya, tapi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kalau melalui pembacaan kita hari ini, apa sih yang Tuhan inginkan kita lakukan di saat kita memberikan persembahan itu? Ada 3 yang kita akan dapat kalau kita membaca dengan teliti, dengan hikmat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kalau memberi persembahan, Tuhan ingin memberikan persembahan dengan apa yang kita miliki, bukan kita melihat orang lain, bukan. Nah, seringkali ya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah pertama, kita mengada-ada, ya. Kita kadang-kadang minta nih, kita kan kadang-kadang suka dapat persembahannya dari orang tua nih. Kita lihat nih, oh si A ngasihnya sekian, kita ngomong sama mama, "Ma, ngasih dia yang sekian dong, Ma, mintanya sekian." Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan persembahan itu adalah persembahan sesuai dengan apa yang kita miliki. Ingat adik-adik, sesuai dengan apa yang kita miliki. Jangan membanding-bandingkan. Mau besar, mau kecil, itu tidak terpengaruh oleh Tuhan. Jadi Tuhan hanya inginkan apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Jadi jangan membanding-bandingkan, ya. Terus yang kedua, Tuhan inginkan kita memberikan persembahan adalah yang terbaik. Ingat, yang terbaik dari yang kita miliki tadi. Nah, yang terjadi sering Kak Ari lihat adalah kita udah dapet nih uang dari mama. Nah, biasanya kita harus memberi persembahan itu ditaruhnya di mana? Di kantong persembahan kan? Kita udak-udak tempat mbak. Ada yang seperti itu. Kira-kira Tuhan menginginkan itu tidak? Tuhan tidak menginginkan itu. Jadi kalau kita memberikan persembahan, berilah yang normal. Masukkan, sudah. Terus ada lagi Kak Ari lihat juga, saking dia pengen nggak kelihatan orang lain persembahan itu diucek-ucek, digini-gini, diucek-ucek, terus dimasukin ke pundi persembahan. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Tuhan inginkan persembahan yang terbaik. Bagaimana memberikan persembahan yang terbaik? Ya, uang yang dikasih mama atau persembahan yang dikasih orang tua kita lipat selayaknya uang itu kita lipat yang terbaik kita berikan. Bahkan jika perlu kita persiapkan persembahan itu sebelum ibadah itu dimulai. Jadi ingat, sebelum ibadah dimulai kita harus bilang sama mama sama papa, persembahannya disiapkan, dimasukkan di dalam kantong atau di dalam Alkitab, yang sehingga pada saat persembahan kita udah siap. Jadi jangan bilang, aku belum dapat persembahan nih, mama mana ya? Jangan seperti itu. Itu kelihatan kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi yang kedua adalah persiapkan persembahan itu dan berikan yang terbaik dalam kemasannya, di tempat yang sesuai, tidak di ucel-ucel kayak gini. Ya, bayangin kalau kamu dapat yang ucel-ucel gini, kamu akan apa? Marah kan? Bagaimana dengan Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau memberi persembahan, kita harus dengan sukacita. Ya, kita harus dengan senang hati. Jangan ngasih persembahan ya. Aduh, duitnya gede ya. Jangan.
Jadi berikan yang terbaik dan dengan sukacita. Nah, karena kita sudah mempersiapkan dari sebelum ibadah, kita harus berikan dengan sukacita. Memang ini adalah kita akan dari pertamanya niat untuk memberikan pada Tuhan, ya, dengan sukacita. Ya, dengan sukacita begini. Jangan kadang-kadang gini, kita udah dikasih persembahan, aku tukar dulu. Jangan, itu tidak boleh. Ya, atau ini, aduh sayang nih, uangnya gede, aku pakai belanja dulu deh, aku pakai buat jajan dulu deh. Nah, hati-hati adik-adik, ya, kadang-kadang itu suka terpikir dalam pikiran adik-adik, ya. Terus jangan lagi, ibadah belum mulai nih, mama kasih duit gede nih, wah mau minum es, nggak ada duit itu dipakai buat beli es dulu, baru dikasih buat persembahan. Nah, itu Tuhan tidak inginkan, ya. Jadi 3 hal ini adik-adik harus benar-benar dipahami dan mengerti. Yang pertama, harus sesuai dengan yang dimiliki. Jadi jangan saling membanding-bandingkan. Terus yang kedua, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga adalah berikan dengan sukacita dan dengan rasa ungkapan syukur. Karena apa? Karena yang kita berikan adalah berasal juga daripada Tuhan. Jadi ingat adik-adik 3 hal ini. Ini yang Tuhan inginkan melalui pembacaan firman hari ini. Sebagaimana Tuhan menginginkan Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel harus memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik taruna, sekarang kita sudah tahu nih gimana caranya memberikan persembahan yang baik, yang sesuai maunya Tuhan, sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan. Ingat-ingat, yang pertama, persiapkan persembahan sebelum ibadah. Yang kedua, jangan dipotong-potong, ya. Lupakan godaan-godaan di tengah jalan. Yang ketiga, berikan dengan sukacita, dengan rasa ungkapan syukur. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik dapat menjalani ini dan melakukan ini di ibadah-ibadah berikutnya. Lupakan segala hal yang terdahulu yang adik-adik sudah lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan aturan Tuhan dalam memberikan persembahan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan menginginkan kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan menurut maunya Tuhan dan menurut aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga persembahan itu boleh Tuhan terima dan Tuhan gunakan melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan dan menggunakan persembahan itu. Biarlah kami berjanji mulai saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan itu dengan sukacita, dengan hati yang tulus Tuhan, dan mempersiapkannya sebelum ibadah Tuhan, dengan tidak membanding-bandingkan dan memberikan apa yang kami punyai Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Stay at home, jangan kemana-mana, dan belajar. Apa yang diberikan di sekolah itu diselesaikan semua sampai kondisi ini normal. Oke adik-adik? Oke. Nah sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini, dan juga kita akan bertemu kembali di minggu depan. Dadah.